Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Fadli dengan NIM 21231026 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mengomunikasikan hukum kekekalan fluida statis dan fluida dinamis dengan dosen pengampu Dr. Anda Murtiani MPD. Pertama, masuk ke dalam fluida statis. Adapun tujuan percobaannya yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Kompetensi, mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti, disertai ketidakpastiannya. 3 teori dasar. A. Tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikanlah gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar 1, titik Q yang merupakan kedalaman H di bawah permukaan air. Titik tersebut akan mendapatkan 2 tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan udara luar atau P0 dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air yaitu dengan rumus pH sama dengan Rho kali G kali H. Keterangannya, pH merupakan tekanan di kedalaman H dengan satuan PA atau Pascal. Rho merupakan massa jenis fluida dengan satuan kilogram meter kubik. G merupakan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. H merupakan kedalaman zat cair dengan kesatuannya meter. Hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekanan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan Rho Kf kali G kali VBF dengan keterangan Fa sama dengan gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton. Rho F sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. VBF sama dengan volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. Gaya apung ini menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Perhatikanlah gambar di bawah samping ini. Terdapat gambar gaya apung, tenggelam, dan melayang. Adapun alat dan bahan. Pertama, kita menggunakan komputer atau laptop dan sediakan software simulasi. Selanjutnya, sediakan jaringan internet yang stabil. Baiklah, saya di sini akan melakukan percobaan virtual lab tekanan hidrostatis. Pertama-tama, kita beri tanda centang pada kolom ruler dan grid untuk mempermudah dan membaca ketinggian fluida. Setelah itu, ukur tekanannya ketika ketinggian airnya setengah wadah. Kita atur dulu ketinggian airnya menjadi setengah wadah. Di sini
ubah lagi ketinggiannya menjadi 1 meter. Di sini tekanannya yaitu 110,094 kilopascal. Setelah itu kita ubah lagi ketinggiannya menjadi 2 meter. Di sini tekanannya yaitu 121,108 kilopascal. Setelah itu kita akan melakukan percobaan dengan oli minyak. Di sini pada ketinggian 2 meter tekanannya yaitu 115,177 kilopascal. Kita kurangkan menjadi 1 meter. Di sini tekanannya yaitu 107,569 kilopascal. Kita kurangi menjadi setengah meter. Dalamannya yaitu tekanannya 103,652 kilopascal. Sekarang kita coba menggunakan madu. Tekanan pada madu dengan ketinggian setengah meter yaitu 106,012 kilopascal. Kita tambah madunya menjadi 1 meter yaitu tekanannya menjadi 113,951 kilopascal. Sekarang kita coba menjadi 2 meter. Pada ketinggian 2 meter, tekanannya yaitu 129,13 kilopascal. Berdasarkan percobaan kita tadi, masukkanlah hasil percobaannya ke dalam tabel berikut. Percobaannya yaitu dengan tekanan hidrostatis. Yang pertama, ketinggian airnya yaitu 1 meter. Dengan tekanan yang diukur yaitu 110,761 kPa. Yang kedua, ketinggiannya yaitu 2 meter. Dengan tekanan yang diukur yaitu 121,244 kPa. Yang ketiga, dengan ketinggian 202,5 meter. Tekanan yang diukur yaitu 125,276 kPa. Yang selanjutnya yaitu dengan ketinggian 3 meter. Tekanan yang diukur yaitu 130,659 kPa. Ini merupakan hasil dari percobaan kita tadi pada ketinggian minyak dan tekanan yang diukurnya, dan ketinggian pada madu dan tekanan yang diukurnya. Bisa kita lihat pada tabel di samping ini. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan praktikum kali ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu yang pertama, massa jenis zat cair, yang kedua, kedalaman zat cair, yang ketiga yaitu percepatan gravitasi. Pengaruh perubahan tekanan saat ketinggian air diubah-ubah yaitu semakin besar. Tekanan hidrostatisnya disebabkan karena semakin jauh titik kedalaman atau ketinggian zat cair dari permukaannya, jadi tekanan hidrostatisnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya ketinggian titik zat cair. Setiap benda yang tercelup baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan-dorongan gaya ke atas. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup. Ada 3 peristiwa yang berhubungan dengan hukum Archimedes, yaitu peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung. Sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya disebut dengan gaya apung.
sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Benda yang tenggelam dikatakan tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu berada pada dasar tempat zat cair berada. Benda yang melayang dikatakan melayang di dalam zat cair apabila posisi benda berada di bawah permukaan zat cair. Dan di atas dasar zat cair berada dikatakan terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagiannya terbenam dalam zat cair. Selanjutnya kita masuk ke dalam fluida dinamis. Adapun tujuan percobaannya yang pertama, menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua, mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis. Kompetensi: mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasar persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikanlah gambar 1 berikut ini. Pada gambar 1 ini keadaan partikel gas monoatomik. Gambar 1 menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah V1 dan di titik Q adalah V2. Sementara itu, A1 dan A2 adalah luas penampang pipa jika debit definisikan sebagai volume yang mengalir di setiap detik, maka dapat ditulis dengan Q sama dengan V per delta T, yaitu persamaan matematika 1. Dalam selang waktu sebesar delta T, elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh delta L, di mana delta L dikali A sama dengan V, sehingga persamaan 1 dapat ditulis Q sama dengan delta L dikali A per delta T. Karena delta L per delta T sama dengan V, maka persamaan 2 dapat ditulis Q sama dengan A dikali V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, laju aliran fluida bernilai tetap sehingga Q sama dengan C. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ini merupakan persamaan 3. Persamaan ini disebut dengan persamaan kontinuitas untuk aliran massa, yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Dari persamaan ini ditunjukkan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus arus itu. Dari gambar juga dapat diperhatikan bahwa rapat garis arus persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Persamaan Bernoulli, yaitu persamaan kontinuitas, menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Perhatikanlah gambar 2 sebagai berikut. Gambar 2, aliran zat cair dalam pipa dengan penampang dan ketinggian yang berbeda. Pada gambar 2 ditunjukkan fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dan ujung B dari ujung B. Oleh karena adanya perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang delta L1 akan terdorong oleh gaya F karena tekanan P1. Setelah waktu delta T, fluida pada ujung kanan atau pipa ujung B telah bergerak sejauh delta L2.
kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya sepanjang adalah W1 sama dengan V1 dikali A1 dikali delta L1. Sedangkan gaya F2 melakukan usaha sepanjang delta L2 sebesar W2 sama dengan min V2 dikali A2 dikali delta L2. Usaha total yang dilakukan terhadap fluida adalah W total sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan P1 dikali A2 dikali delta L1 dikurang P2 kali A2 dikali delta L2. Karena A dikali delta L sama dengan V sama dengan M per rho, di mana M merupakan massa fluida yang berpindah dalam waktu delta T. Selanjutnya, usaha total dapat ditulis W total P1 dikurang P2 dikali M per rho. Karena fluida merupakan ideal, maka gesekan antar fluida dapat diabaikan. Usaha total akan berubah menjadi perubahan energi mekanik yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Sehingga dapat ditulis W total sama dengan delta EK ditambah delta EP P1 sama dikurang P2 dikali M per rho sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat ditambah MGH2 dikurang MGH1. Selanjutnya dapat ditulis P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Tanda 1 dan 2 menyatakan dua tempat yang diambil sembarang. Maka secara umum dapat dinyatakan dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan konstan. Persamaan ini dikenal dengan persamaan Bernoulli seperti yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1783 pada tahun 1738. Yaitu dalil Torricelli. Dalil Torricelli menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Perhatikanlah gambar 3 berikut ini. Gambar 3 tangki bocor. Gambar 3 memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangga dengan jarak dari permukaan fluida. Permukaan air pada tangki dianggap penampang 1 atau A1 dan lubang 2 dianggap penampang 2 yaitu A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat sehingga V1 sama dengan 0. Serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho dikali G H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. P0 ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P0 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat ditambah rho dikali G kali H1 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat. Sama dengan V2 sama dengan akar dari 2GH1, di mana H1 merupakan posisi lubang dari permukaan fluida. Jika jarak lubang dari tanah adalah H2, posisi air jatuh sampai ke tanah ditentukan dengan konsep kinematika di mana H2 sama dengan V0Y kali T ditambah setengah GT kuadrat. T sama dengan akar dari 2 dikali H2 per G. X sama dengan
V0 X dikali T. X sama dengan akar dari 2GH1 dikali akar 2H2 per G, di mana X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Dengan H1 adalah kedalaman lubang dari permukaan dan H2 adalah posisi lubang dari permukaan tanah. Adapun alat dan bahan yang kita lakukan dalam percobaan ini yaitu yang pertama komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, sediakan software simulasi fluid pursuit and flow. Yang ketiga, sediakan jaringan internet. Tahapan persiapan, bukalah laptop atau notebook, hidupkan laptop, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java atau Flash dan Macromedia Flash. Lalu carilah tempat di mana software aplikasi gas propulsion disimpan. Observasikan aplikasi fluida. Setelah itu kita melakukan pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Pertama-tama bukalah aplikasi, lalu pilihlah bilah aliran pada menu percobaan. Setelah itu atur debit fluida adalah 5000 L/S. Lalu klik kotak penggaris pada menu tools untuk menampilkan penggaris. Atur diameter pipa 1 sama dengan 1 meter dengan menarik ke bawah pengatur diameter pipa. Dengan cara yang sama, atur diameter pipa 2 dengan diameter 2 meter. Hitung percepatan aliran pada pipa 1 dengan persamaan 2 pada teori dasar. Ukur kecepatan aliran pada pipa 1 pada persamaan 2. Ukur kecepatan fluida di pipa 1 dengan menyeret alat ukur ke depan pipa. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan hasil perhitungan. Lalu variasikan diameter pipa menjadi 3 meter dan 4 meter. Ulangi langkah percobaan 7 hingga 10 untuk variasi diameter pipa 2. Ini merupakan contoh dari virtual lab fluida dinamis. Baiklah, selanjutnya yaitu pada tabel pengamatan. Tabel pengamatan ini tinggi menaranya kita ambil 18 meter. Saat tangkinya terisi penuh, H1-nya yaitu 10, H2-nya 18. Jarak air sampai di tanah yang terukur yaitu 26,67 dan jarak air sampai di tanah yang dihitung yaitu 26,83. Persen KR-nya yaitu 2%. Saat tangki terisi setengah, H1-nya yaitu 5, H2-nya yaitu 18. Jarak air sampai di tanah yang dihitung yaitu 18,97 dan persen KR-nya 3%. Saat tangki terisi seperempat, 2,5, H1-nya 2,5, H2-nya 18. Jarak air sampai di tanah terukur yaitu 13,76. Dan jarak air sampai di tanah yang dihitung yaitu 13,41, mendapatkan persen KR-nya 2%. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengolahan data. Pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Yang pertama yaitu lengkapilah tabel 2 dengan mengisi diameter pipa yaitu 2 dan kecepatan aliran hasil perhitungan dan serta kesalahan relatifnya. Baiklah, diameter pipa yang pertama yaitu 2 meter, luas penampang pipa yaitu 3,14 meter kubik kuadrat dan kecepatan aliran hasil pengukurannya 2,7 meter per sekon. Dan kecepatan aliran hasil perhitungannya 159 meter per sekon dan mendapatkan persen KR-nya 41,1%. Pada diameter pipa yang kedua yaitu 3 meter, luas menampang pipanya yaitu 7,063 meter kuadrat dan kecepatan aliran hasil pengukurannya 1,3 meter per sekon dan kecepatan aliran hasil perhitungannya 0,70 meter per sekon. Persen KR-nya yaitu 46,1%. Yang ketiga yaitu diameter pipanya 4 meter, luas penampangnya 12,65 meter kuadrat. Kecepatan aliran hasil pengukurannya 0,8 meter per sekon dan kecepatan aliran hasil perhitungannya 0,39 meter per sekon.
Persen KR-nya yaitu 51,2%. Baiklah, setelah kita melakukan pengamatan tadi, sekarang kita masukkan hasil pengamatan ke dalam tabel. Dengan tabel pertama itu tinggi menaranya 17 meter. Saat tangki penuh, H1-nya 10, H2-nya 17. Dan jarak air sampai di tanah yaitu 25,73. Jarak air sampai di tanah yang dihitung yaitu 16,07. Jadi persen KR-nya yaitu 1%. Saat tangki terisi setengah, H1-nya yaitu 7, H2-nya 17, dan jarak air sampai di tanah yang terukur yaitu 19,83. Sedangkan jarak air yang sampai di tanah yang dihitung yaitu 21,81. Sedangkan persen KR-nya yaitu 9%. Saat tangki terisi seperempat, H1-nya yaitu 5, H2-nya 17, dan jarak air sampai di tanah yang terukur yaitu 16,07, dan jarak air yang sampai di tanah yang dihitung yaitu 18,43. Persen KR-nya mendapatkan 14%. Kesimpulan yang dapat diambil dari Pertikum kali ini yaitu antara hasil perhitungan dan hasil pengukuran memiliki hasil yang berbeda. Sebab ketika diukur menggunakan meter hasilnya akurat, sedangkan dengan hasil penelitiannya hasilnya bisa berbeda sedikit dari yang diukur. Berdasarkan percobaan praktikum yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya pada pipa semakin kecil. Semakin luas penampang pipa, maka kecepatan aliran air pada pipa semakin kecil. Semakin tinggi jarak permukaan air, maka semakin jauh jarak air yang jatuh. Makin dekat jarak permukaan, maka semakin dekat jarak air yang jatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.